Pagi, Pagi, Ibu. Ibu. Apa kabar hari ini? Sehat, Ibu. Sudah siap belajar? Siap. Oke. Sebelum kita belajar hari ini, Ibu mau periksa dulu kebersihan kelas bagaimana. Sudah sapu tadi pagi? Sudah, Ibu. Anak-anak semua sudah makan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yane, silakan memimpin kita dalam doa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya memimpin doa ini dengan kepercayaan Katolik. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih kepada Yane. Anak-anak, tadi malam belajar tidak? Belajar, Ibu. Karena ada yang belajar, Ibu ingin bertanya materi minggu lalu. Masih ingat? Masih, Ibu. Kita belajar apa tentang minggu lalu? Kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme dan Imperialisme. Mariani, apa itu imperialisme? Imperialisme adalah kebijakan di mana suatu negara yang lebih besar memegang kendali atas daerah dan suatu negara yang lebih kecil untuk memperoleh atau mengembangkan wilayah tersebut. Oke, tepuk tangan untuk Mariani. Nampak. Lisnalia, bantu Ibu. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme adalah suatu sistem di suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya dari negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Baik, terima kasih. Tadi malam ada yang bilang ikut pesta kan? Iya, Ibu. Ada yang ikut pesta. Ada yang bisa dansa tidak? Ada, Ibu. Ada yang bisa dansa? Saya, Ibu. Siapa yang bisa dansa? Saya, Ibu. Andre Beis bisa dansa. Bisa, Andre Beis tahu tidak? Kalau dansa itu sebenarnya adalah budaya yang datang dari luar. Tahu tidak? Tahu, Ibu. Tahu, Ibu itu oke. budaya asli orang Timur, Ibu. Budaya orang asli orang Timur itu ada menari tebe. Apa? Menari apa lagi? Merongge. Marungge apa lagi? Orang Timur? Likurai. Likurai. Sedangkan dansa itu merupakan budaya yang dibawa dari luar ke Indonesia atau lebih khususnya ke NTT. Nah, kemudian ada yang punya uang logam tidak? Ibu bisa pinjam. Ada, Uang Ibu. logam. Coba Ini, lihat. Ibu. Uang 100 rupiah. Tepuk tangan dulu. Masih ada anak-anak adik-adik ke SMA masih pegang uang 100 rupiah. Nah, kalian tahu tidak bahwa uang 100 rupiah ini adalah uang yang diperkenalkan oleh bangsa apa? Bangsa Eropa. Bangsa Eropa ke Indonesia. Pertama kali kita gunakan uang logam dan uang kertas di Indonesia. Jadi seperti Ibu sudah berikan contoh dari tadi, mungkin ada yang terbayang-bayang atau terpikir di otaknya kita mau belajar apa hari ini? Ada tidak? Kira-kira apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Apa yang udah? Dampak kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sama-sama Dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Oke, terima kasih. Jadi hari ini kita akan belajar tentang dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu memiliki dampak yang signifikan terhadap pengaruh kehidupan masyarakat. Ada masyarakat ada dampak negatif dan ada dampak positif. Namun sebelum itu kita melihat bersama kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yakni tentang. Ibu, saya mau baca kompetensi dasar, Ibu. Oke, Mbak Donsi. Terima kasih. Silakan. Ya, kompetensi dasar 3.3 menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Mau lanjutkan? Ya, Silakan. ya. 4.3 menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Terima kasih, Emmanuel. Sama-sama. Oke, kita lanjut kemudian ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, adik-adik semua bisa baca kan? Bisa baca? Bisa, Ibu. Nanti dicatat ya. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Sambil dicatat, sambil mendengarkan penjelasan Ibu. Nah, kita masuk ke penjelasan, yakni tentang dampak. Ibu sudah jelaskan di awal tadi bahwa penjajahan bangsa Eropa memiliki dampak apa tadi? Negatif dan dampak positif. Dampak positif itu ada dalam beberapa bidang, yakni sudah Ibu
paparkan di slide. Ada bidang yang pertama Ekonomi. kedua Politik. ketiga Sosial budaya. keempat Pendidikan. Jadi mereka memiliki dampak dan hari ini kita akan belajar dari masing-masing dampak ini. Oke, silakan lanjut. Coba teman-teman adik-adik lihat slide yang dipaparkan. Ada beberapa gambar. Di sini ada 3 gambar dan gambar ini merupakan gambar yang memiliki pengaruh atau dampak besar terhadap kegiatan perekonomian Indonesia. Dan ini sangat berdampak. Coba lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama silakan. Nah, siapa yang bisa memberikan penjelasan ini kira-kira gambar apa? Gambar stiker Ibu. Gambar apa? Stiker. Emmanuel bilang gambar stiker. Ada lagi? Saya ibu Silakan. mata uang ibu. Benar, gambar mata uang. Ada lagi? Gambar uang kertas Ibu. Oke, benar. Jadi gambar yang ada dalam slide presentasi itu adalah gambar mata uang. Mata uang pada zaman Belanda. yang digunakan di Indonesia. Indonesia pada zaman Belanda. Kemudian yang kedua, coba lihat kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu menjelaskan gambar yang ada di slide? Silakan Mariani. Gambar kereta api. Gambar kereta api. Oke, terima kasih. Kemudian gambar yang ketiga, Ada masyarakat yang melarat. masyarakat yang melarat. Oke, benar sekali ya. Kita bisa lihat bersama bahwa gambar tersebut menampilkan bahwa masyarakat pada zaman ini sangat melarat dan hidup bergelantungan di luar dan tidak memiliki tempat tinggal. Oke, kita lanjut ke politik. Apa yang kalian lihat dari gambar di dalam? Gambar kerajaan. Kerajaan apa lagi? Pelayaran. Pelayaran. Ada apa saja di pelayaran sini? Ada kapal-kapal. Ada kapal, itu kapal-kapal zaman Belanda atau zaman penjajahan. Kemudian siapa yang ada di dalam gambar? Saya ibu Pangeran Antasari. Pangeran. Saya Ibu. Iya. Tuanku Imam Bonjol Ibu. Tuanku Imam Bonjol. Iya, Ada Ibu. yang bilang apa? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Yang benar yang mana? Pangeran Antasari Ibu. Pangeran Diponegoro. Ada yang bilang Pangeran Antasari. Ada yang bilang Tuanku Imam Bonjol. Jadi yang benar di sini adalah Pangeran Antasari. Kalau Tuanku Imam Bonjol itu ada yang pegang uang 5 ribuan? Uang 5 ribuan? Tidak Ya, Ibu. semua pegang uang berapa? 100 Ibu. Di uang 100 itu gambarnya siapa? Soekarno dan Hatta. Oke, tepuk tangan. Di gambar uang 5 ribuan itu ada Tuanku Imam Bonjol. Sementara ini adalah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari dari mana? Dari Kalimantan, benar sekali. Nah, Pangeran Antasari yang kemudian ada gambar apa lagi? Orang yang ditangkap. Itu akan gelap karena ini foto dulu, foto zaman dulu. Jadi tidak terlalu terang macam sekarang. Orang apa? Orang pribumi ditindas Ibu. Oke, benar Dibelenggu. sekali. Orang yang dibantai, ditangkap, disiksa. Bisa jelas? Bisa. Kemudian gambar yang kedua, coba lihat. Gambar yang kedua. Pengusaha ibu, gambar pengusaha dengan jas ibu. Oke, ada lagi. Iya, silakan. Jabat ibu. Gambar pejabat itu tulisan besar-besar itu apa? Siapa yang bisa baca? Birokrasi. Apa kuat? Birokrasi. Apa itu birokrasi? Saya Ibu. Ya, silakan. Birokrasi adalah sistem manajemen Sistem manajemen. pemerintahan. Oke, sistem manajemen pemerintahan. Ada lagi? Silakan, mana? Birokrasi adalah struktur pemerintahan. Oke, struktur pemerintahan. Jadi benar sekali bahwa birokrasi adalah sistem tatanan atau struktur pemerintahan. Oke, kita lanjut. Dari gambar tersebut, siapa yang bisa membantu Ibu? Apa yang kalian lihat di dalam gambar ini? Silakan. Silakan, siapa? Lisna dia silakan. Orang yang sedang beribadah. Sedang beribadah. Siapa lagi? Saya ibu. Iya. Yang kedua, orang sedang berdansa. Orang sedang berdansa, berpesta, berparti-parti. Orang sedang berdagang ibu. Orang sedang Berdagang. Oke, benar sekali. Kita akan lanjutkan materi kita, tapi sebelumnya Ibu mau membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Di sini ada berapa dampak tadi? Ada 4 dampak. Nah, Ibu membentuk kalian dalam beberapa kelompok, yakni dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, dan 2 orang ini akan mendiskusikan tentang dampak-dampak ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan sesuai dengan gambar yang sudah Ibu paparkan di slide. Jadi adik-adik semua menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dari gambar tersebut. Nah, Ibu akan menentukan kelompok. Yang pertama, kelompok 1, Lisnalia dengan Marlin.
Kelompok 2 Boli Raja dengan Nane. Kelompok 3 Andre Beis dengan Mariani. Kelompok 4 Emmanuel Taina dengan Adik Putri. Oke. Sekarang coba ke gambar pertama, yakni tentang ekonomi. Silakan kelompok 1 melihat gambar baik-baik, kemudian coba jelaskan apa pemahaman kalian tentang gambar tersebut, dampak positif dan negatifnya. Begitu juga kelompok selanjutnya dan kelompok 4. Setelah kalian mendiskusikan, kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu beri waktu minimal 5 menit. Ibu, kami dampak apa Ibu? Kami kelompok 4. Dampak pendidikan. Dampak pendidikan. Terima kasih. Yang Ibu. dampak sosial budaya tadi kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, silakan. Oke, waktu selesai. Sudah? Ibu harap perwakilan dari setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Kelompok yang pertama, kira-kira siapa yang mau? Yang mau mempresentasikan siapa? Oke, tidak ada yang mau, jadi ibu yang pilih kelompok 4. Kelompoknya Emmanuel Taina dengan Adi Putra, silakan. Iya. Berdiri saja, perkenalkan nama dulu, baru mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kelompok kami, kelompok 4 peroleh. Saya atas nama Emmanuel Taina dan teman saya Adi Putra Kamengon dengan pembahasan dampak pendidikan. Jadi ada dampak negatif dan dampak positif. Di mana dampak negatifnya yaitu dengan adanya dampak pendidikan ini membuat masyarakat khususnya perempuan mereka tidak diberikan ruang untuk kemudian mendapatkan pendidikan. Yang diutamakan hanya laki-laki ataupun juga hanya orang-orang turunan bangsawan atau juga orang-orang turunan dari Eropa. Oke, terima kasih. Sedangkan masyarakat pribumi, masyarakat kecil tidak diperkenankan untuk mengenyam pendidikan. Oke, baik. Kemudian dampak positifnya yaitu munculnya kaum-kaum terpelajar yang kemudian mendobrak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian mereka juga mengenal teknologi-teknologi ilmu pengetahuan dari luar. Oke, Sekian dan terima kasih. Kita beri makasih. Mungkin dari adik-adik semua ada yang ingin bertanya untuk kelompok 4 atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan. Dari gambar ini mungkin ada yang ingin menambahkan atau bertanya. Oke, benar sekali, Ibu tambahkan sedikit. Gambar yang pertama itu kita melihat bahwa situ adanya kaum terpelajar pribumi, di mana itu merupakan dampak positif dari pendidikan. Pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan sebelum adanya politik etis, kita bangsa pribumi tidak mengenal pendidikan atau tidak terlibat dalam pendidikan. Namun setelah adanya politik etis, siapa yang tahu politik etis itu politik apa? Saya Ibu. Silakan. Politik sebagai politik balas. benar sekali ke tangan. Politik etis. Politik etis itu adalah politik balas budi yang diberikan oleh pemerintahan Belanda kepada Indonesia. Mengapa mereka memberikan politik etis ini kepada Indonesia? Mengapa bukan yang lain tapi harus politik etis? Kira-kira mengapa demikian? Saya Ibu, Iya. karena sudah banyak sumber daya alam yang diambil dari Indonesia ke Belanda Ibu. Jadi sebagai balas budi dilakukan kebijakan atau politik etis ini. Benar sekali Emmanuel Taina. Jadi politik etis ini politik balas budi dari Belanda ke Indonesia yang terdiri atas 3. Yang pertama imigrasi, edukasi, dan irigasi. irigasi. Oke, baik, terima kasih. Jadi politik etis ini diberikan termasuk dalam bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini masyarakat Indonesia diberikan kelonggaran untuk mengenyam pendidikan bersama bangsawan. Jadi hasil akhirnya lahirlah kaum-kaum Terpelajar. nasionalis atau kaum-kaum terpelajar. Kemudian kita lanjut bagian gambar yang kedua. Kita melihat bahwa di sana ada gambar-gambar anak-anak Eropa yang mengenyam pendidikan. Itu adalah dampak negatif. Dulu tadi sudah dijelaskan bahwa dulu hanya anak-anak Eropa yang mengenyam pendidikan, sementara kita tidak diperbolehkan. Kita lanjut. Kemudian Ibu mau kelompok 2 silakan mempresentasikan. Terima
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Saya Yohana Sunai mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik. Yang pertama, adanya campur tangan bangsa Eropa terhadap kerajaan-kerajaan. Yang kedua, adanya pembagian kekuasaan atau yang disebut dengan trio skolastika. Ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus. Jawaban yang sangat luar biasa. Oke, Ibu perlu menjelaskan atau sudah cukup? Karena kan di awal tadi Ibu sudah menjelaskan tentang dampak politiknya ini. Itu tadi ada Pangeran siapa? Antasari. Antasari. Adanya Birokrasi. atau perubahan dari yang tradisional ke Modern. Itu pemerintahan, dampak positifnya dari pemerintah Eropa. Dari penjajahan Eropa ada dampak positif di birokrasi, sedangkan negatifnya ada intervensi. Apa itu intervensi? Campur tangan. Iya, intervensi adalah campur tangan bangsa Belanda dalam segala kebijakan yang ada di Indonesia atau lebih khususnya dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kemudian lanjut, sosial budaya. Pasti ini yang sangat seru nanti. Ayo, sosial budaya. Diberikan kepada kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sosial budaya terkait gambar yang sudah kami lihat. Jadi menurut kami gambar pertama menjelaskan tentang pengaruh positif dari kedatangan bangsa Eropa, yaitu adanya agama. Di situ ada gambar salib, jadi situ kami menyimpulkan bahwa agama yang dibawa adalah agama Protestan dan agama Katolik. Untuk gambar yang kedua, menurut diskusi kami itu adalah orang yang sedang berdansa dan pesta. Terus gambar yang ketiga merupakan gambar orang yang sedang berdagang, di mana rakyat pribumi di situ ditindas oleh orang-orang dari Belanda. Dan yang keempat adanya piramida, di mana bisa kita lihat bahwa orang Eropa jumlahnya sedikit tetapi memegang kekuasaan paling tinggi, dan orang timur asing jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi lebih banyak dari orang Eropa memegang kendali kedua, dan yang terakhir adalah pribumi atau kita. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Mariani. Enak sekali. Di sini ada pengaruh atau dampak di bidang sosial. Ketara sekali, jelas sekali bahwa yang pertama itu ada gambar salib, di mana masyarakat sedang melakukan apa itu? Ibadah. Masyarakat sedang melakukan ibadah. Dan di sini tadi Mariani sudah menjelaskan bahwa ada yang membawa agama Protestan dengan agama Katolik. Adik putra Kamengon, Ya, yang Ibu. membawa agama Katolik di Indonesia itu siapa? Orang Portugis, Ibu. Orang Portugis, benar sekali. Kemudian Boli Lajar, mana suaranya? Ada? Ibu. Oke. Boli Lajar yang membawa agama Protestan ke Indonesia itu negara apa? Belanda dan Inggris, Ibu. Belanda dengan? Inggris. Ada yang bisa bantu menjawab? Saya Ibu, Belanda sendiri. Oke, baik. Jadi yang membawa agama Protestan itu adalah bangsa Belanda, sedangkan Katolik itu bangsa Portugis. Oke, yang kedua itu gambar apa? Sedang berdansa, Party. Party. Ya, jadi yang Ibu jelaskan dari awal tadi bahwa dansa itu sebenarnya bukan kebudayaan asli atau tradisi asli dari masyarakat Indonesia, atau yang dibilang Emmanuel tadi bukan dia tuh berasal dari orang timur, bukan. Dansa itu adalah kebudayaan yang dibawa dari luar, terjadinya akulturasi. Siapa yang tahu akulturasi itu? Saya Ibu. Listennya silakan. Akulturasi adalah perpaduan dua budaya yang membentuk satu kebudayaan baru tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Tepuk tangan. Yang ketiga, gambar yang ketiga ini ada bentuk apa itu kira-kira? Piramida Ibu. Piramida. Siapa yang pernah melihat piramida secara langsung? Belum pernah. Belum. Ya. Tapi Emmanuel lihat di Di gambar, Ibu. di HP. Iya Ibu, di Oke. video film. Jadi itu berbentuk piramida atau bentuk segitiga, di mana dampak negatifnya kedatangan bangsa Eropa itu adanya kelas-kelas sosial. Kelas sosial yang tertinggi di sini kita bisa lihat apa? Eropa memiliki tingkatan paling tinggi, tapi jumlahnya paling Sedikit. Paling sedikit. Kemudian lanjut ke Timur Asing. Timur Asing itu bangsa apa saja?
Bangsa Indonesia termasuk atau tidak? Tidak. Bangsa apa saja kalau begitu? Arab, Cina. Jepang, Cina. Cina, Arab, India, Oke. Jepang. Di sini mereka masuk ke kategori Timur Asia dan jumlahnya hampir apa? Jumlahnya di tengah-tengah, tidak banyak dan tidak pula sedikit. Nah, kemudian yang terakhir adalah bangsa Pribumi. pribumi itu siapa? Orang Indonesia. Kita, orang Indonesia. Kita dijajah di tanah kelahiran kita sendiri. Di mana di sini kita menjadi bangsa yang paling rendah, sementara kita berada di negara kita sendiri. Kita berada di tanah kita sendiri. Seperti kelihatan gambar di sebelah, adanya perdagangan di mana rakyat Indonesia menjadi penjual, sedangkan bangsa Belanda sendiri menjadi penguasa. Atau tadi yang disebut dengan monopoli Perdagangan. Oke, lanjut. Pendidikan. Tadi sudah dijelaskan. Iya, Pendidikan tadi sudah dijelaskan. Ya, Ibu kami. Oke. Kelompok yang belum menjelaskan? Sudah semua? Oke, Sudah, Ibu. sudah semua. Karena semua sudah menjelaskan, maka Ibu ingin bertanya, apakah ada yang ingin menambahkan penjelasan atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Andre B, silakan, baru dengar suara, silakan. Mau bertanya, Bu. Oke. Apa tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia, Bu? Oke, tujuan utama bangsa Eropa datang ke Indonesia ada lagi. Silakan Mariani, silakan. Apa tujuan bangsa Eropa mendirikan transportasi darat untuk masyarakat pribumi? Oke, bisa dengar pertanyaan dari Mariani? Bisa, Ibu. Ada yang bisa menjawab, membantu Ibu? Ada yang bisa? Yang pertama tadi tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia itu untuk apa? Yang kedua, tujuan dibuatnya transportasi oleh bangsa Eropa. Silakan, ada yang membantu? Saya, Ibu. Oh, ya ada dulu, silakan Ane. Terima kasih Bu. Suara yang Tujuan kedatangan bangsa Eropa yang pertama menyebarkan agama, yang kedua ingin mencari rempah-rempah. Terima kasih. Bagaimana Andre Beis? Sudah puas atau perlu tambahan? Puas, Bu. Oke, Ibu akan menambahkan. Sebenarnya materi sudah dipelajari minggu lalu, yakni zaman kolonialisme dan imperialisme. Andre Beis hadir atau tidak minggu lalu? Tidak, Bu. Tadi malam tidak ikutin karena pesta, tidak belajar. Iya. Sebenarnya kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu memiliki 3 tujuan. Yang pertama ada tujuan yang disebut dengan 3G. G pertama apa? Gold. G kedua? Gospel. Gold, gospel dan Glory. gold itu untuk mencari kekayaan. Emas. Gospel itu untuk mencari menyebarkan agama. Kalau glory itu untuk mencari kejayaan. Jadi bagaimana, Andre? Sudah? Sudah, Ibu. Sudah bisa. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mariani. Apa tujuan mereka membangun transportasi untuk masyarakat Indonesia? Tadi Ibu sudah jelaskan di awal tadi, Ibu sudah jelaskan bahwa tujuan mereka yakni untuk mempermudah lalu lintas perdagangan. Artinya untuk mempermudah penyaluran hasil alamnya dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana? Sudah bisa mengerti? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ibu tarik nafas sedikit. Iya, Ibu. Nah, di sini kesimpulannya ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan. Dan tadi Ibu berbicara, silakan ada yang membantu untuk memberikan kesimpulan. Lisnya Lia, Marlin, atau Anda ingin memberikan kesimpulan? Saya, Ibu. Silakan dengan senang hati. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh lagi. Menurut pengamatan saya dari sajian materi tadi, simpulannya adalah dampak penjajahan bangsa Eropa, baik itu ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan, adapun dampak positif dan negatif. Dampak positif itu yang kemudian sampai sekarang masih diterapkan. Kemudian dampak negatif ada beberapa yang memang tidak diterapkan lagi, namun adapun yang masih diterapkan menurut saya. Terima kasih, Ibu. Oke, luar biasa. Emanuel, tepuk tangan untuk Emanuel. Jadi di sini Ibu akan memperjelas lagi ya, supaya
adik-adik semua bisa mengingat sampai kapanpun. Yang pertama tadi dampak ekonomi. Ibu akan menjelaskan sedikit. Ekonomi ini terdapat dampaknya yakni tentang mata uang. Kemudian ada lagi tadi tentang lapangan pekerjaan. Yang terakhir tentang tadi Mariani baru bertanya transportasi. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Harap ATM-nya dimanfaatkan ya adik-adik. Iya Ibu. Ditulis. Ini dampak ekonomi, diperkenalkan mata uang pertama, kemudian lapangan pekerjaan ini, dan yang ketiga ada transportasi. Kemudian sosbud, sosial budaya. Ada agama. Apalagi? Bahasa Ibu. Bahasa apalagi? Lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup atau lifestyle. Bahasa ini kita sebenarnya sering gunakan bahasa serapan dari bahasa Portugis, bahasa Belanda setiap harinya. Seperti misalnya apa? Siapa yang bisa kasih contoh? Bahasa apa? Sapatos. Sapatos itu dari bahasa apa? Bahasa terapan dari Portugis. Bahasa Portugis. Benar atau benar? Benar. Benar. Jadi sepatu yang kita pakai sekarang itu adalah bahasa dari bahasa Portugis. Nah, yang kedua apa lagi? Siapa yang bisa bantu Ibu? Sapatos. Itu bahasa Portugis. Ada lagi? Bengko. Bengko, Mariani, bengko itu Bangku dari bahasa Portugis. benar atau betul? Benar. Benar. Oke. Benar sekali. Bengko dari bahasa Portugis. Nanti contoh yang lain adik-adik bisa cari di Google, itu ada banyak referensi. Kemudian gaya hidup. Gaya hidup itu seperti apa? Cara berpakaian. Ibu. Cara berpakaian. Bahasa ya. Cara berpakaian. Apalagi? Pesta. Pesta. Oke, baik. Kemudian di bidang pendidikan. Tadi Emmanuel katakan bahwa di bidang pendidikan itu adanya emansipasi wanita. Artinya wanita diperkenankan untuk mengenyam pendidikan sederajat dengan kaum laki-laki. Dan yang terakhir tadi setelah pendidikan yang belum Politik Ibu. politik. Politik ini sampai sekarang kita kenal dengan sistem apa tadi? Pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, yakni yang dijelaskan tadi tentang Trias politika. Trias politika. Trias politika itu terdiri dari Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke, legislatif, eksekutif, dan Yudikatif. Nah, Ibu mau bertanya sedikit. Pelopor emansipasi wanita itu siapa? Silakan. Boleh. Pelopor emansipasi wanita? Yang kuat. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini itu memiliki buku dengan judul Habis gelap terbitlah. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana sampai di sini sudah bisa mengerti penjelasan hari ini? Mengerti Ibu. Terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan Ibu harap masker dimanapun adik-adik pergi. Kemudian untuk tugas, untuk minggu ini tugas tidak ada, tapi ingat ketua kelas harap kumpulkan tugas yang sudah Ibu berikan minggu lalu. Sudah ketua kelas? Sudah dikumpulkan? Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta semua berdiri. Coba. Oke, semua sudah berdiri. Regangkan pergelangan. Goyang-goyang pinggul. Goyang pinggul. Oke, jalan di tempat, coba. Jalan di tempat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu. Terima kasih.